Halo guys, selamat pagi, semangat pagi. Kembali lagi di acara podcast kita yang berjudul Mulai Darimu. Dan kita dari Arkalis 16 akan menemani Anda dengan podcast kita. Pastinya nih segala topik dan tema yang udah kita pilih itu berguna banget dan pastinya menarik deh buat kalian. Bener banget tuh, Fit. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke podcast kita, seperti kata Patah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. So, kenalin, gua Angel. Gua Cornelius. Gue Didi. Gua Vida. Gua Fania. Gua Jerry. Gua Ray. Gua Bimo. Gue Savio. Gue Diva. Dan gue Berto. Jadi kita di podcast kali ini mau bahas apa sih? Apa ya? Ada tahu nggak nih? Waduh. Aku tahu. Nah, Ya Angel apa lagi. The Angel? Hari ini kita mau bahas tentang banner. Banner itu apa sih, Fania? Menurut aku Tahu menurut nggak? aku sendiri itu makna manner itu bisa diartikan dalam banyak hal. Yang pertama itu tentang adab atau juga bisa diartikan dengan sopan santun. Karena kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Jika kita tidak mempunyai etika atau adab yang baik, orang juga akan segan untuk membutuhkan kita gitu. Nice banget. Oh, Mungkin keren, dari keren, keren. selanjutnya Selanjutnya Wow. kita minta pendapat dari Bung Berto. Gimana Bung Berto? Bung Berto. Ya, setuju sekali dengan pembukaan tadi bahwa tema kita hari ini sangat bermanfaat dan tentunya penting sekali untuk disimak oleh para pendengar sekalian. Jadi tema kita seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa manner itu diartikan sebagai tata laku ataupun watak. Jadi manner itu merupakan hal yang sangat substansial atau dasar dalam kehidupan kita. Manner itu berhubungan erat dengan karakter masing-masing kita. Jadi kami kelompok Arkalis 16 berbicara di hadapan Anda sekalian juga itu menggunakan manner. Sekian. Emang Keren banget asik ya. sekali sih Keren Bung banget. Berto ini. Gila kayak aduh. Udah berasa- kelihatan ya Kita kayak bobotnya. terhipnotis gitu ya sama Bung Berto gitu ya. Mesti kan alay kan, mesti Angel Atau kan. terhipnotis sama alis saya nih, guys. Aduh, Oke, itu Apa alis sih Angel? lanjut. gambar lama sih kayaknya ya. Oke. Oke, next. Oke, mungkin kita jelasin dulu kali ya, kan tadi nama podcast kita Mulai. Kenapa Mulai sih dan artinya apa? Ada yang tahu gak nih? Mungkin yang lain ada yang tahu? Apa gua lagi nih yang jawab nih? Coba Bro Cornel, apa Bro Cornel? Siap. Jadi sebenarnya Mulai itu adalah nama podcast kita yang sebenarnya tagline kita itu mulai darimu. Jadi karena Asik. berhubungan pas juga nih ya, kita baru pertama kali mulai nih ke podcast. Jadi emang Yoi. kita sengaja namain podcast kita Mulai. Jadi emang sama-sama dasar gitu kan. Kita baru mulai start mulai. Emang gua kelamaan di London sih, start. Oh, nggak bisa, London. mulai. Oke. Mulai. Oke, Bro Cornell. Next. Nah guys, waktu SMA juga pasti kan kita udah diajarin kan manner itu apa. Pastinya. Nah, tahu nggak kalian kalau dari SMA ke kuliah itu juga ada transisinya juga. Nah, coba ya kita tanya dulu nih dari Bro Bimo. Coba apa sih transisi dari manner sekolah ke kuliah itu? Oke, halo. Nih, jadi menurut gue ya, kalau manner di SMA tuh, atau mungkin SMP tuh beda banget sama di kuliah. Mungkin kalau sekolah SMA tuh kita lebih santai gitu loh. Kita masih bisa main-main kalau di kelas. Cuman ya menurut gue kalau kuliah ya, walaupun gue belum masuk kuliah ya, mungkin kita harus lebih serius gitu. Kita harus ikut dosennya gitu kan. Kalau misalnya SMA kan kita dengerin ya bodo amat gitu sama gurunya. Waduh. Ketahuan. Ketahuan. Semoga gurunya Bimo nggak nonton podcast ini ya, Bimo. Oh iya. Oke. Coba habis ini pendapat dari Vio, coba Vio. Ya, jadi manner itu merupakan sebuah attitude kita, merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh kita kepada orang lain, begitu ya. Karena dari manner sendiri itulah kita dapat melihat bagaimana cara kita berbaur di masyarakat, dan juga kita dapat melihat bagaimana cara kita
menjadikan orang tersebut mempunyai suatu hal yang baik bagi diri kita sendiri. Jadi kita bisa memperlakukan orang dengan baik, dan orang baik itu juga bisa memperlakukan kita dengan baik juga. Jadi kita sama-sama memperlakukan orang dengan baik gitu. Di mana itu sendiri. Setuju tuh. Nggak perlu guys dalam kuliah guys. Gimana nih? Kak Fida setuju nggak Kak Fida sama Savio? Setuju banget sih, bener banget sih. Gua 100% yes sama Vio. 100% yes. Asik banget. Udah kayak got talent nih kita ceritanya ya. Itu dilihat-lihat Vio bumper, dapet yes dari Vida. bumper bagus juga tuh kalau dilihat-lihat tuh. Thank you. Itu background siapa sih yang bikin kok bagus banget? Aduh. Jadi tambah Ya, ini keren aduh, gitu bagus loh kan, banget ya. podcast kita keren banget gitu nggak sih? Ini aku berenang di angkasa loh. Udah, nah Oke, kan, Di. mulai Oke, kan, Di. mulai kan. Oke. Aduh, fokus, aduh. Oke, yuk daripada kita nganggur-nganggur Oke. lagi, mending kita lanjut ke next topik. Oke, jadi guys setelah kita dengar nih pendapat dari Bimo sama Vio yang tadi cerita tentang transisi mereka, mentor dari sekolah ke kuliah. Kan sekarang kita udah mau mulai nih dunia perkuliahan kita. Mungkin sekarang pertanyaannya lebih relate kali ya, gimana cara atau mentor-mentor apa sih yang sebenarnya dibutuhin dan harus diaplikasikan di dalam dunia perkuliahan kita. Nah, di sini ada 2 orang nih yang bakal jawab. Pertama kita nanya Kak Ray dulu kali. Nah, kalau menurut gue ya, dalam kuliah kan kita udah beranjak dewasa dan pastinya lebih banyak ekspektasi. Nah, kalau dalam hal manner yang pastinya kita harus bertingkah dengan hormat kepada orang-orang, apalagi mereka yang berotoritas gitu. Dan juga menghormati sesama mahasiswa. Sebagai prasmulyan, kita kan harus melatih manner yang baik dalam misalnya pekerjaan kelompok atau misalnya organisasi, agar kita juga bisa menjaga nama baik Universitas Prasetya Mulia. Nah, kalau misalnya selanjutnya bisa Kak Angel kali ya jawab pertanyaan Oke, Kak ini. Angel. Jujur gue setuju Boleh, banget sih. boleh. Setuju banget sama kayak apalagi mahasiswa Prasetya Mulia yang bisa dikenal dengan Prasmulian itu kan Asik. terkenal banget dengan kedisiplinannya ya kan. Kayak apa ya? Kan kayak malu-maluin gak sih guys kalau misalnya nama Prasetya Mulia yang sudah sedemikian rupa dibangun oleh leluhur-leluhur kita, karena kita terus jatuh malu banget gak sih? Pasti malu banget kan, jawab dong malu Parah. gitu. Jangan sampai, Bener, jangan malu sampai juga. ya, jangan sampai. Malu jangan kan, sampai. iya. Nah, mahasiswa juga kalau menurut gua nih nggak cukup cuman kayak duduk-duduk di kelas, menimba ilmu, diem-diem pasif tanpa berorganisasi di luar kelas. Iya, Ar banget. Dia belum selesai. Oh, belum selesai. Oke, Masih sorry. ada. Nah, Panjang kita ya, panjang. panjang, betul. Nah, sebagai mahasiswa kita juga perlu keberanian, kita perlu mencari pengalaman, kita perlu meningkatkan kualitas diri kita. Nah, kembali lagi kepada semua yang kita lakukan di luar kelas itu dibungkus oleh yang namanya manner. Nah, gue setuju banget sama kayak value chain sama Lea Mika yang ada di PGU kali ini sih. Itu. Kembali lagi bersama Angel di sini. Oke, lanjut aja. Gini guys, tadi kan kita udah ngebahas tentang pengaplikasian manner dalam dunia perkuliahan kan. Nah, setelah 4 tahun kita kuliah, amin, semuanya 4 tahun. Kalau gue Kita 3,5 tahun sih, sorry aja. Gue Oke. 3,5. Gue 3 bulan. Amin. Karena, Bapak Lius, karena habis 3,5 tahun DO gitu ya? Jangan sampai dong. Kan tadi Angel sendiri bilang di topik sebelumnya kita harus nggak boleh malu-maluin Prasetya Mulia, men. Oh iya. Oke, maaf. Oke. Semua yang sudah dibangun fokus lagi. itu harus. Oke. Fokus. Tadi setelah udah 4 tahun kuliah, kan kita pasti akan terjun ke dunia bisnis. Mau dalam bidang apapun, tapi ya basically namanya manner gitu kan, pasti dasarnya sama semua gitu kan. Nah sekarang gue mau nanya nih, ke siapa dulu ya? Ke Ray dulu kali ini. Coba, menurut Ibu Ray di sini ya, bagaimana kalau misalnya, mungkin kan ada perbedaan nih antara kuliah dan bekerja nanti. Manner-manner apa yang bisa kita tunjukkan kepada dunia supaya kita itu punya good influence, jadi kita tuh bisa jadi contoh, bisa jadi teladan buat teman sesama kerja kita nanti gitu. Ya, Berat nih pertanyaan. Menurut gue mendingan Didi dulu deh yang jelasin. Oke, boleh dari MC nih. Oke nih guys, udah kayak orang bisnis lo nih. Belum.
Ya sudah lah, nanti. Pokoknya nih ya, menurut gua sendiri, manner dalam bisnis itu, kalau dari gua nih ya, pandangan orang milenial nih, kalau misalnya bisnis tuh ya, dibandingin sama TikTok, manner tuh udah kayak wow-nya gitu loh. Oke, Udah kayak wow. Wah. Lu harus geter-geter gitu lagi. Gimana lagi? Gitu. Oke, bro. Itu manner itu manner gitu. Nah, itu tuh manner. Jadi karena mannernya itu ya kayak poin plusnya gitu loh dalam bisnis itu. Di samping ngasih first impression yang bagus, itu tuh kayak memberi aura lebih gitu loh. Aura lebih, siap. Aura lebih. Siap. Bahasanya keren Siap. banget. Siap. Udah sekian Bapak Didi jawabannya? Udah Mbak. Oke. Berarti sekarang kembali lagi ke Ibu Priyanka Mulia. Kalau gitu ya, pertanyaan buat Ibu Priyanka Mulia adalah mungkin kayak gini, Bu. Nanti kan di dunia bisnis lagi nih, kan ada aja yang namanya kayak masalah-masalah, desakan-desakan yang bikin kayaknya kita tuh jadi lupa sama tujuan awal kita itu mau ngapain, mau jadi apa. Nah, gimana cara Ibu Priyanka Mulia menghadapi semua masalah-masalah itu supaya kita bisa ya cuman fokus sama prioritas awal kita aja, nggak ke-distract sama yang lain-lain gitu. Nah, gue butuh tuh jawaban, coba. Nah, kalau misalnya dalam bisnis ya, menurut gue sih untuk kita tetap fokus ke tujuan, kita harus tiap kali tuh ingetin diri sendiri gitu. Kita tuh tujuannya apa, visi kita tuh apa. Nah, terus dengan itu aplikasiin juga manner dan etika yang benar. Yang pastinya kita tuh nyampe tujuan itu. Jangan lihat ke belakang, liatin orang lain, jangan malah fokus ke orang lain gitu. Oke, jadi kan kita udah tahu nih ya manner dalam dunia bisnis tuh gimana sih. Tapi kan kalau sekedar tahu nih ya manner tuh apa di dunia bisnis, tapi sebenarnya kita mau tahu sih dampaknya manner bagi pembisnis tuh apa gitu. Betul banget. Karena kan gini ya, kita udah masuk Prasmul yang mayoritas emang semua mata kuliahnya tuh tentang bisnis nih. Jadi kan emang sebenarnya tujuan kita ke depannya pasti kalian semua jadi pembisnis dong. Amin. Aduh, semoga. Masa jadi dokter kan jauh gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita perlu tahu nih dampaknya manner bagi bisnis kita nanti ke depannya tuh gimana sih? Nah, pertama nih gue mau tanya ke Jerry mungkin. Dari tadi ini diem-diem mematikan nih kayaknya nih. Oh. Jerry. Tomnya mana, Jerry? Jerry itu apa? Jerry. Beres. Oke, boleh dari Pak Jerry di sini. Oke, jadi gue sebagai salah satu bakal menjadi calon pembisnis yang profesional atau pembisnis Amin. Menurut gue tuh manner tuh punya dampak yang gede banget buat bisnis hidup kita ya. Jadi kita kalau udah jadi pengusaha tuh kita pasti jalanin banyak koneksi sama pembisnis yang lain. Dan pembisnis yang lain tuh pasti biasanya bakal lihat mulai dari yang paling kecil dulu deh. Dia bakal lihat dari manner kita itu baik atau enggak sih buat menjalani hubungan bisnis. Terus kalau tentunya kita manner dicap baik itu pasti kita buat koneksi-koneksi lainnya itu juga gampang. Orang kenal kita sebagai orang yang memiliki manner yang bagus sih. Jadi itu doang menurut gua. Oke, mungkin pendapat kedua bisa Diva nih. Mungkin ada pendapat lain mungkin dampaknya manner bagi pembisnis itu apa sih? Terus habis itu manner kita tuh kayak bagus gitu, pasti kan orang-orang kayak interest gitu. Terus nanti pasti klien kita nih pasti bakal bilang ke orang, itu asik banget tahu, baik deh gini-gini. Pasti kan kayak gitu. Bener-bener berdampak banget. Gitu aja kita dari Arkalis 16 mengucapkan terima kasih. Sayonara semuanya. Salam Arkalis. Salam Arkalis.